Tadi saya pikir kalau Bapak SP Morin tidak ada, mungkin Otsus tidak jadi. Karena pada waktu perdebatan dalam sidang DPR RI tentang apakah Otsus Aceh itu juga diminta untuk ada di Papua, ditolak. Tetapi almarhum Bapak SP Morin, mereka melawan dalam sidang DPR RI itu. Saya dapat informasi bahwa SP Morin dan teman-teman lain mereka berjuang. Kalau Aceh dikasih Otsus, kenapa Papua tidak dikasih? Apa bedanya? Dan saya mendapat informasi beliau marah dan berdiri atas meja bicara kepada Bapak Sabri Sirait yang pimpin sidang itu. Dan akhirnya diputuskan bahwa Papua juga mendapat otonomi khusus seperti Aceh. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ada proses politik yang panjang. Dan kemudian waktu Gubernur almarhum Salosa, saya menjadi wakil gubernur pada masa Irian Jaya. Saya ditugaskan oleh Bapak Salosa untuk memimpin tim asistensi yang terdiri dari dosen-dosen Uncen, Unipa, dan Yapis untuk kami memproses draft daripada undang-undang otonomi khusus itu mulai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Kemudian Bapak dan Ibu, draft itu kemudian dibawa ke DPR RI melalui usul inisiatif DPR RI, dan di sana ada almarhum Bapak SP Morin dan teman-teman. Ada teman-teman beliau yang luar biasa dari Aceh, ada Sutradara Ginting, dan ada beberapa teman lagi yang mereka berjuang. Ada strategi luar biasa yang saya dengar dari almarhum Bapak SP Morin pada waktu perjuangan itu. Kita bicara ini ke teman-teman dari provinsi lain, supaya mereka juga bersuara untuk mendukung kita. Bukan kita saja yang ngotot, tapi kita berusaha supaya draft ini mengerti juga oleh teman-teman DPR dari provinsi lain, terutama dari Aceh, dan mereka balik dukung itu. Dan itu berjalan. Jadi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, beliau punya pengabdian politik luar biasa. Kami berproses di sana sama-sama beliau dan teman-teman sampai mendapat persetujuan. Dan tadi ada Bapak Wolas Krenat yang ada juga tadi bersama kita. Mereka berjuang sampai membawa draft itu untuk Ibu Megawati tanda tangan di airport. Dan kami mendapat dukungan dana 2% dari dana alokasi umum. Disetujui oleh Ibu Megawati. Jadi Bapak dan Ibu, saya berpikir bahwa pengabdian dari almarhum di bidang politik untuk tanah ini luar biasa. Kita harus menghargai itu. Banyak orang bilang undang-undang ini orang kasih dari Jakarta. Bukan dikasih, kita yang bikin di sini. Kita bikin baru kita bawa untuk mendapat persetujuan. Bukan dikasih. Perjuangan kita. Kita dari daerah dan almarhum dan teman-teman yang ada di DPR RI. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami terus berjalan dalam masa yang panjang. 1 bulan tahun 2023 yang lalu kami kembali lagi mengurusi Dewan Pertimbangan Golkar Papua. Ketuanya Bapak John Tabo yang sudah jadi gubernur di Provinsi Papua Tengah. Saya menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan Golkar Papua. Anggota-anggotanya termasuk Bapak SP Morin almarhum dan beberapa teman lagi. Bapak dan Ibu sekalian, kami mendapat SK itu awal 2023. Kami berproses di Golkar Papua, dan pada waktu pemilihan legislatif di Papua kami yang menang. Kami mendapat 10 kursi di DPR RI, di DPR Provinsi Papua. Kami menang di 5 kabupaten, 4 kabupaten kami menang sebagai wakil-wakil ketua DPR. Luar biasa pengabdian daripada almarhum, memberi kekuatan kepada kami di Dewan Pertimbangan Golkar Papua untuk berjuang habis-habisan. Catatan penting adalah bahwa semua kader-kader Golkar, fungsional Golkar, dan keluarga besar Golkar yang berjuang itu mereka pakai uang sendiri untuk partai kebanggaan dan membesarkan partai itu. Tapi Bapak dan Ibu, rupanya kami menang, tetapi perahu itu Dewan Pertimbangan Pusat Golkar kasih ke tempat lain. Saya datang diskusi dengan beliau beberapa kali di rumah ini.
Dan 1 bulan sebelum pilkada yang lalu, saya datang ke sini dan beliau sedikit marah. Kita keluar sudah dari Golkar. Saya bilang, aduh Pak Mori, sabar, saya fight dulu. Kemudian Bapak dan Ibu, saya punya pemikiran politik. Saya bawa semua fungsi Golkar dan kader Golkar. Kami mendukung sesama kader partai politik, yaitu Bapak BTM dan Bapak Jeremy Bisai sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dan mereka dua menang. Jadi Bapak dan Ibu masih jasa dari beliau memberi dukungan kepada kami untuk berjuang. Dan memang kami menang. Dan Bapak dan Ibu, saya waktu kemarin kami kampanye di Numfor, saya sudah berpikir buat datang nanti saya mau ketemu beliau untuk menyampaikan situasi politik terakhir dan bagaimana sikap kami Partai Golkar untuk 6 Agustus yang akan datang. Tetapi Tuhan berencana lain. Tuhan mempunyai rencana yang lain, sehingga saya kemarin berpikir, aduh apakah nanti saya bisa datang, tapi ternyata ibadah pergabungan mundur sehingga saya bisa dapat hadir di sini untuk menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu, terutama kepada anak-anak dan cucu-cucu, bahwa kalian punya tete, kalian punya bapak, mempunyai pengabdian yang luar biasa kepada pemerintah daerah dan pengabdian luar biasa di bidang politik untuk memperjuangkan semua keputusan politik untuk kemajuan Provinsi Papua. Jadi Bapak dan Ibu sidang perkenan saya hormati, kami seluruh fungsionaris Golkar Papua, kami seluruh kader-kader Golkar Papua, dan kami seluruh keluarga besar Golkar Papua menyampaikan selamat jalan kepada almarhum Bapak SP Morin. Kami percaya bahwa semua pelayanan yang baik, semua pengabdian yang baik, dan semua yang baik untuk pembangunan manusia-manusia di Papua dan tanah ini akan mengantarnya untuk datang kepada rumah Allah Bapa kita di sorga. Terima kasih, selamat siang.